Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Selin Katupayan. Saya dari Fakultas Hukum, kelas A1-2, semester 1. Saat ini saya akan melengkapi tugas mid semester mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Anci Jumlianti, Lambayang, SPD, MPD. Dan saat ini saya akan menjelaskan ringkasan materi. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia. Yang ketiga, kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang keempat, penggunaan pemakaian huruf. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 8 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara dalam kerapatan pemuda dan berikat. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Berikut ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat mempersatu semua ragam bahasa yang ada di Indonesia, berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional dan identitas bangsa serta sebagai pemersatuan antar kelompok intens penggunaan bahasa sekaligus alat pemersatuan adat dan budaya antar daerah. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, budaya, agama, dan bahasa. Selain dari tiga unsur lainnya, bahasa menjadi hal menarik untuk dibahas karena memiliki peran penting dalam membangun masyarakat dari aspek komunikasi dan interaksi sebagaimana fungsi dari bahasa sendiri. Selanjutnya, pengertian kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang susunannya kalimatnya tidak mudah untuk dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca atau pendengar. Berikutnya, pemakaian huruf yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, huruf abjad. Yang kedua, huruf vokal. Yang ketiga, konsonan. Yang keempat, huruf diptok. Pengertian huruf abjad yaitu abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia sendiri. Atas huruf sebagai berikut, nama tiap huruf disertakan di sebelahnya. Pengertian huruf vokal. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia adalah A, I, U, E, dan O. Huruf konsonan adalah pemakaian dalam kata. Pengertian huruf diptok di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diptok yang lambangkan dengan I, AU, dan OI. Selanjutnya, pengertian huruf. Pengertian huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Pengertian huruf miring. Huruf miring dalam catatan
tulisan dipakai untuk menuliskan nama, buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Pengertian huruf tebal. Huruf tebal dalam catatan dipakai menuliskan judul, buku, bab, bagian bab, daftar tebal, daftar lambang, daftar pustaka, indeksi, dan lampiran. Di sini saya Agnes Selin Katupayan mengajak seluruh teman-teman dan adik-adik kiranya dapat bisa bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari video saya, terima kasih dan shalom.